saya sebagai orang tua ya cuma mendukung apa yang diceritakan oleh anak saya, bahwa anak saya itu dari kecil itu sebenarnya udah bercita-cita di kedokteran ya, makanya sebagai orang tua ya cuma mendukung dan memotivasi si anak itu aja gitu ya. Assalamualaikum Sobat Bang Ali, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Bang Ali. Semoga Sobat Bang Ali di rumah baik-baik saja dan sehat selalu. Sobat Bang Ali, pada kesempatan sekarang ini saya kedatangan tamu yang terhormat. Ini teman saya, namanya Mas Imam. Kalau nggak salah ini beliau dari Jawa Tengah, Cilacap kalau nggak salah. Purbalingga. Dan nanti kita tanyakan aja langsung kita kenalan sama orangnya. Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah Bang Ali, baik kabar. Asli dari Purbalingga ya? Asli sebenarnya saya dari Brebes Pak. Brebes. Ya, tapi tepatnya itu di Bungayu. Jadi berarti Brebes paling selatan itu posisi Purbalingga saya ya? aslinya itu. Saya di Kuwait udah berapa lama, Mas Imam? Kalau di Kuwait sekarang udah kurang lebih 16 tahun. Oh my god! Guys, 16 tahun di Kuwait. Berarti betah sekali. Nanti kita ngobrol lebih dalam. Kenapa sampai 16 tahun di Kuwait? Yuk kita tanya-tanya lagi. Mas Imam, ini saya pengen kenal lebih dekat. Siapa? Mas Imam di sini kerja di sebuah rumah sakit ya di Kuwait ya. Iya. Terus pada akhirnya sekarang saya dengar ini Mas Imam punya anak laki-laki ya. Sekarang masuk ke Fakultas Kedokteran, benar? Benar Pak. Iya. Iya. Benar. Terus gimana, maksud saya yang mau saya tanyakan itu kok bisa sampai dia bisa masuk ke Fakultas Kedokteran? Apakah SMA-nya dulu? SMA-nya di mana dulu sekolahnya? Jadi saya sebagai orang tua ya cuma mendukung apa yang diceritakan oleh anak saya, bahwa anak saya itu dari kecil itu sebenarnya udah bercita-cita di kedokteran ya, makanya sebagai orang tua ya cuma mendukung dan memotivasi si anak itu aja gitu. Jadi Sobat Bang Ali, memang masalah pendidikan anak itu penting sekali. Nah, saya pengen tahu banyak kenapa bisa masuk Fakultas Kedokteran. Ternyata memang anaknya juga mau ada cita-cita jadi dokter. Menurut saya sih karena mungkin ada latar belakang ya, bapaknya orang kesehatan. Oh iya, Mas Imam, istri juga kerja di mana? Apa orang kesehatan juga atau gimana? Ya paramedis, sebagai perawat ya. Oh, perawat ya. Jadi Mas Imam kalau boleh tahu alumni mana kuliah di keperawatannya? Kalau saya alumni Akper Seruling Mas Cilacap. Akper. Iya. Akper Seruling Mas Cilacap, Kalau guys. sekarang Stikes apa ya? Stikes Bang, ya. Iya, Biasanya Stikes sekarang Mas, sekarang iya. Akper udah nggak ada ya. Iya. Udah jadi Stikes semua. Apa daerah mana itu? Daerah Cilacap. Akper Seruling Mas Cilacap. Iya. Luar biasa. Guys, ini ada alumni Akper Seruling Mas Cilacap yang ada di Kuwait ini. Sudah 16 tahun, guys. Ngomong-ngomong, istri juga perawat ya? Dulu alhamdulillah bareng satu angkatan. Dulu ketemu di kampus sehingga jadi akhirnya ada jodoh gitu ya. Iya. Alhamdulillah Jadi jodoh. Udah punya anak berapa? Alhamdulillah sudah 3 Bang. 3. Iya. Yang sekarang ini yang masuk Fakultas Kedokteran ini yang pertama. Itu yang pertama Bang. Terus Iya. masih ada 2 lagi, semuanya 3. Ya, iya yang Yang dua alhamdulillah juga di boarding Bang, Di pesantren juga. boarding school, Iya, pesantren. itu cewek. Yang ketiga masih 3 masih 4 SD Bang. 4 SD di Iya. rumah. Masih Berarti di rumah sekarang ini pada di luar semua ya, maksudnya sekolah ada yang boarding school gitu ya, cuma Iya, anak boarding yang kecil school. ya. Cuma anak kecil. Sama iya. yang gede sekarang Sama lagi yang gede kan sibuk. cuma daring itu Bang, sistemnya sekarang. Sementara iya. ini masih ada di rumah ya. Ya, tapi alhamdulillah ya untuk istri saya itu Bang, dulu kan Akper kan Bang, jadi D3. Jadi melanjutkan S1-nya itu di Universitas Jenderal Sudirman. Dulu dari aktornya ke mana istri? Aktornya sama Bang, Seruling Mas. Oh iya, Akper Seruling Mas tadi, terus ambil S1. Ambil S1-nya di
Unsur. Di Unsur. Iya, Jenderal Sudirman itu. Iya, keperawatannya. Ngomong-ngomong ya di rumah sakit. Alhamdulillah udah nurse juga Bang itu. Udah nurse. Iya, jadi udah S1 nurse. Nurse Iya, S1-nya. iya. Kalau sekarang kan sarjana harus nurse kan Bang ya. Iya. Biar bisa kerja gitu. Kalau boleh tahu kerja di rumah sakit mana istri? Alhamdulillah di PNS di RSUD Gudang Bang. Itu daerah Purbalingga. RSUD Luar biasa. Purbalingga. Masyarakat Purbalingga luar biasa. Ini yang patut dicontoh dari Mas Imam, bisa memberikan yang terbaik buat anak dan keluarganya. Nah, Mas Imam, masuk fakultas kedokteran itu kan nggak gampang ya. Pertama kita butuh memang dari segi akademik anak harus pinter ya, dan kedua juga dukungan finansial ya, artinya orang tuanya juga harus mampu gitu, harus punya keuangan yang mencukupi. Bagaimana sih persiapannya sampai bisa masuk ke fakultas kedokteran dari segi keuangannya? Apa ada rencana sebelumnya atau gimana? Ya, jadi kalau masuk ke fakultas kedokteran itu ya otomatis uang nggak sedikit kan ya. Sedikit, Bang, betul. Ya, Itu yang saya mau tanyakan. Jadi ya intinya ya udah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Nah, dipersiapkan. Iya, dari semenjak dari SMP dia itu kan udah punya cita-cita kedokteran. Iya, si anak itu. Orang tua menyiapkan masalah dananya. Nah, makanya dari setelah lulus SMP itu kan ke SMA kan Pak, Bang. Nah, dari SMA itu kan kalau kedokteran itu harus ngambil IPA. Nah, itu. Makanya ya jangan salah kalau masuk kedokteran itu ngambilnya ya kalau di SMA-nya itu, SMU-nya itu sekarang itu ya. Itu harus eksak ya IPA gitu. Biar nanti bisa masuk ke dokter. Kalau untuk IPS kayaknya untuk zaman sekarang itu, masa sekarang itu belum bisa gitu. Sobat Bang Ali, jadi persiapan pertama ternyata memang dari anaknya sendiri. Kalau memang sudah punya cita-cita jadi kedokteran, SMA-nya pun harus disiapkan. Kalau misalnya mau jadi dokter ya tentunya harus ngambil IPA. Masa mau ngambil kedokteran ngambilnya ekonomi, itu salah jurusan. Nah, kedua, tinggal orang tuanya berarti menyiapkan finansialnya, kata Mas Imam tadi. Nah, kita menarik nih, Mas Imam, mungkin berarti kalau saya pikirkan, boleh tahu nggak itu masuk fakultas kedokteran itu barangkali habis berapa gitu, atau boleh diceritakan atau gimana? Iya, itu kan dari fakultas dari universitas itu kan berbeda-beda ya Bang ya. Jadi sekisaran kalau di swasta itu sekisaran 200 nyampe 300. 200 sampai 300 itu uang pertama atau udah semua all itu in? Udah ibaratnya udah semester 1 semester itu udah masuk. Iya. Ya, jadi Sobat Bang Ali, kalau kita pengen punya anak masuk fakultas kedokteran, siapin ya duitnya 200 sampai 300 juta. Itu baru satu semester pertama, belum nanti kedua, ketiga, dan nanti ada lagi banyak yang saya tahu tuh nanti uang biaya praktek, uang SKS, belum lagi uang ngekos, atau belum lagi uang transport. Masih banyak nanti saya tanya-tanya kembali. Mas Imam, kalau misalnya kita nggak mempersiapkan dari sekarang, kira-kira Mas Imam kan sebagai tenaga kerja di luar gitu, apakah mungkin bisa menyiapkan dana segitu? Ini khususnya untuk sektor apa Bang? Nah, maksudnya kalau Mas Imam dengan pekerjaan Mas Imam sekarang perawat, tenaga medis di sini di Kuwait. Iya. Nah, anaknya masuk ke fakultas kedokteran dengan biaya segitu. Kalau tidak disiapkan dari awal-awal gitu, misalnya mendadak gitu, kira-kira kayaknya kalau ini kan membahas yang di swasta kan, itu swasta. yang pahit-pahitnya itu kan. Ya. Kalau negeri itu insya Allah nggak nyampe ratusan kok. Iya. Gitu. Kalau negeri itu loh, ya. Nah, anak sekarang di kalau intinya itu Bang ya. Kalau sekolah di fakultas kedokteran itu harus minimal itu bahasa Inggris Bang. Bahasa Inggris. Ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa ya, bahasa Inggris harus nomor 1 nih. Jadi siapin bahasa Inggrisnya dari sekarang, dari SMP, SMA. Kedua, lanjut. Terus itu kan alhamdulillah ya, anak saya itu masuk di SMU yang ada pondoknya itu. Jadi sekalian jadi pesantren itu. Santri. Jadi bagaimanapun anaknya Mas Imam itu lulusan pesantren ya. Iya, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Terus? Nah, di situnya ada plusnya, ada apa?
di samping apa istilahnya itu belajar agama juga belajar ilmu sosial kan, ilmu ilmu umum ya. Ilmu umum. Nah, di situ lagi nanti dapat sertifikat banyak sekali Bang itu Bang. Jadi ada sertifikat komputer, ada sertifikat manajemen, terus ada sertifikat apa namanya bahasa Inggris itu. Nah, yang lebih menariknya itu sertifikat bahasa Inggris itu didapatnya dari yang Kampung Pare itu. Yang saya pernah itu ya. Untuk jadi bahasa Inggris jadi dari apa namanya SMU-nya itu dikirim ke sana. Jadi di Kampung Pare itu selama 1 bulan atau 2 bulan itu jadi full conversation-nya atau percakapannya itu ya bahasa Inggris. Nah dari situlah modal utama kalau masuk kedokteran itu biar nggak keteteran itu harus paham bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ini guys, tadi bukan masalah uang aja katanya, harus persiapan juga kalau memang dari sekarang ya. Bahasa Inggris penting sekali kata Mas Imam yang udah punya pengalaman, yang sekarang sukses mengantarkan anaknya masuk ke fakultas kedokteran. Nah, sebagai motivasi nih teman-teman, terutama tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, jangan berkecil hati. Mas Imam ini contohnya, beliau sukses mengantarkan anaknya masuk fakultas kedokteran. Asal kita sebagai orang tua mampu dan punya keinginan kuat, insya Allah. Dan anak punya keinginan, kita harus bisa kita kerja jauh-jauh ke luar negeri. Untuk siapa? Untuk anak. Untuk anak investasi yang paling penting adalah pendidikan. Maka dari itu kita dorong, kita dukung keinginan anak. Mumpung kita masih ada rezeki kerja di luar negeri, punya gaji, mari kita manfaatkan. Sombong amat. Mas Imam. Mas Imam, sekarang anak udah semester berapa? Sekarang baru awal ya. Baru berarti ya, sekarang belum ini ya. Jadi masih pandemi ya, musim pandemi ini. Pandemi, ya? Jadi masih musim daring. Nah, dari musim daring itu ya otomatis finansial itu ya berkurang. Kenapa? Untuk uang ada keuntungan keuntungan ini. Keuangan untuk harus bayar kos, transport, makan di situ. Iya. Sekarang itu alhamdulillah ya karena ada sistem daring. Jadi ya agak begitu sedikit terobati istilahnya itu ya. Nah, kalau kita sebagai orang awam masuk ke fakultas kedokteran itu kan biayanya tinggi Mas Imam ya. Sementara jenjang pendidikannya kan lama, sekian tahun gitu. Kalau nggak salah untuk pendidikan teori aja ngambil sarjana kedokteran aja 5 tahun gitu ya. Belum lagi nanti koas praktek. Itu yang saya pengen ada kekhawatiran nggak tentang masalah keuangan ke depannya gitu, atau udah dipersiapkan dari sekarang? Udah, nggak usah lu pikirin. Iya, tentu kita tipsnya aja gitu, tipsnya. Iya, gitu Bang. Nah, jadi intinya itu ya, apalagi di fakultas kedokteran yang swasta itu ya, kedepannya itu ya dipersiapkan untuk semesterannya, buku-bukunya gitu kan, agar menunjang itu kan pendidikannya. Nah ini. Ya makanya ya dipersiapkan ya lebih jauh itu dari persiapkan finansialnya. Di samping itu juga ada ikhtiar dan doa gitu kan dari orang tuanya. Nggak cuma isinya itu nggak cuma ya itu kemampuannya si anak itu untuk masuk ke FK itu nggak cuma itu. Dukungan doa dari seorang ayah, dari seorang ibu itu ya sangat penting itu. Luar biasa. Tips itu tadi tips dari Mas Imam dan teman-teman khususnya yang bekerja di luar negeri, sekali lagi Bang Ali ingatkan, ayo kita dukung cita-cita anak tentang pendidikan. Kita dorong terus dorong untuk pendidikan. Ini Mas Imam, saya angkat topi sama beliau ini karena apa? Mau bekerja jauh dengan keluarga, mempersiapkan masa depan anaknya. Cita-cita dari kecil, dari SMP pengen jadi kedokteran yang membutuhkan keuangan yang banyak. Beliau tetap konsisten di sini, menabung sehingga untuk mewujudkan cita-cita anaknya. Mas Imam, terima kasih banyak sudah hadir datang sini. Kita bisa mengambil motivasi dan bisa sharing ke sobat Bang Ali. Sobat Bang Ali yang baru bergabung atau belum nonton channel Bang Ali, yang belum subscribe, silahkan subscribe atau like. Jangan lupa komen ya. Bisa komen di bawah ini, kita minta topik apa atau apa yang mau ditanyakan, insya Allah Bang Ali selalu jawab. Sekian perbincangan atau sharing Bang Ali dengan Mas Imam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.